Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisayu Andini. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari program studi Hukum Tata Negara. Di sini saya mau menjelaskan dua materi filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada definisi filsafat, dan yang kedua itu ada berpikir secara bayani, burhani, dan irfani berdasarkan filsafat hukum Islam. Langsung saja saya mau menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi filsafat. Langsung saja, apa itu filsafat? Filsafat itu sebenarnya mengajak kita untuk berpikir lebih dalam dan kritis untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi dalam bahasa Yunani itu memiliki dua kata, yaitu philo dan sophia, di mana philo ini artinya cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi kalau dua kata ini digabung itu menjadi cinta kebijaksanaan. Filsafat ini kalau diterapkan ke hukum, kita bisa berpikir kenapa hukum dibuat, bukan cuma apa isi hukumnya. Kalau dalam hukum negara, kenapa kekuasaan presiden itu dibatasi? Ya, karena supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Dan dalam hukum Islam, kenapa pemimpin itu harus adil? Karena adil itu inti dari ajaran Islam. Lalu, apa itu hukum? Hukum itu adalah aturan yang dibuat untuk manusia supaya hidup lebih damai, tertib, dan adil. Dalam hukum negara itu ada aturan tertulis, yaitu undang-undang. Dan dalam hukum Islam itu ada syariah dan fiqh. Syariah ini aturan langsung dari Allah, sedangkan fiqh ini hasil pemikiran manusia berdasarkan syariah. Apa kamu tahu filsafat hukum Islam itu? Jadi filsafat hukum Islam itu cara kita berpikir dan memahami di dalam hukum Islam. Bukan cuma apa hukumnya, tetapi juga kenapa hukumnya begitu, apa tujuannya, apa manfaatnya. Jadi filsafat hukum Islam ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, biar kita lebih memahami lebih dalam hukum Islam itu dan tidak ikut-ikutan saja. Yang kedua, biar hukum Islam ini dijalankan sesuai dengan zaman dan tetap berjalan berdasarkan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga itu biar kita bisa hidup adil dan bijaksana dalam masalah hukum. Jadi, di materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bayani, burhani, dan irfani dalam filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada bayani. Bayani ini berpikir secara teks agama. Jadi maksudnya segala sesuatu itu harus ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada berarti boleh, jika tidak ada berarti tidak boleh. Contohnya seperti utang piutang atau pinjaman online. Apakah dalam Al-Quran atau hadis itu ada dalil tentang riba? Jelas ada. Berarti pinjaman online ini kalau misalnya memiliki bunga lebih tinggi berarti itu tidak boleh, hukumnya haram. Jadi pendekatan bayani ini berujuk langsung pada teks wahyu dan tidak dianalisis sosial lagi. Yang kedua itu ada burhani. Burhani ini berarti berpikir secara logika dan akal. Berarti menegakkan hukum itu tidak hanya teks saja, tetapi logika dan akal juga. Data kondisi masyarakat juga, jadi sesuai zaman. Contohnya itu seperti pernikahan atau akad secara online. Kalau menurut bayani harus tatap muka. Kalau misalnya menurut burhani ini, ulama bisa berpikir kalau misalnya melalui video call, jika ada wali, saksi, dan ijab dan qabul itu sah-sah saja asalkan tidak miring dari penjelasan makna akad. Jadi burhani ini menegakkan hukum itu secara logika dan menyesuaikannya itu berdasarkan realitas modern. Nah, yang ketiga itu ada irfani. Maksudnya berpikir secara hati dan spiritual. Maksudnya ini irfani ini menegakkan hukum itu harus dengan hati nurani dan keikhlasan. Tidak hanya benar di aturan saja, tetapi benar di hati juga. Contohnya itu seperti korupsi. Korupsi ini kalau menurut bayani dan burhani itu jelas salah karena dapat merugikan negara. Kalau di sisi lain irfani ini, kalau orang yang mempunyai jabatan itu dia sadar bahwa uang haram itu tidak membawa berkah
dan juga dia harus takut kepada Allah. Pemimpin yang memiliki rasa spiritual itu tidak akan korupsi, walaupun dia memiliki kesempatan. Jadi, Irfani ini menegakkan hukum itu tidak harus secara dingin, tetapi dengan hati yang bersih dan harus takut kepada Allah. Baiklah, mungkin itu saja dua materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.